Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil, Kejadian 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Mungkin saya minta salah satu orang membacakan bagi kita ya. Percayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau menegakkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, dia berjudul, dia punya temanya kepercayaan Abraham diuji. Tapi saya mau ambil satu tema kecil, yaitu berikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita mau lihat, kita mau belajar daripada seorang Abraham. Dia memberikan yang terbaik, anak yang dia kasihi,
anak perjanjian. Dia mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika Ishak lahir, Abraham berusia 100 tahun. Penantian yang sangat panjang. Dalam penantian itu pula kita melihat kadangkala Abraham lemah iman. Dan juga kadangkala Abraham gagal iman. Ia menghampiri Hagar dan melahirkan Ismail dan seterusnya. Ya, dalam perjalanannya, dalam penantiannya, dia kadangkala gagal. Tetapi kita mau belajar bagaimana Abraham memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada waktu dia diuji. Yang pertama adalah Abraham itu taat dan setia. Kita mau lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Alkitab berkata bahwa Ishak lahir dan bertumbuh menjadi besar. Tiba-tiba saja Tuhan berkata kepada Abraham di dalam ayat yang kedua. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita bisa bayangkan bagaimana pikiran Abraham. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang Abraham pada waktu Allah berfirman kepada dia. Pasti sebagai manusia dia kecewa. Sebagai manusia pasti dia tidak percaya. Sebagai manusia pasti dia tidak rela. Bahkan juga sebagai manusia pasti dia bertanya-tanya dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu Abraham dipanggil, Tuhan sudah berfirman kepada dia. Tuhan sudah berjanji kepada dia. Seperti kita baca di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Saya minta salah seorang membacakan kepada kita. Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di sini Abraham waktu Allah memanggil dia sudah berjanji kepada dia bahwa dia akan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi banyak. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Pada waktu itu Abraham dipanggil, Ishak belum ada. Allah sudah berjanji kepada dia. Pasti seperti yang tadi saya katakan, pasti Abraham bertanya-tanya, kok Tuhan sudah berjanji. Bahkan juga waktu itu Ishak sudah ada, kenapa Tuhan suruh harus persembahkan. Pada waktu Allah berjanji kepada Abraham tentang keturunannya. Mungkin kita baca juga di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-5 dan 6. Kejadian 15 ayat 5 dan 6, saya minta satu orang bacakan kepada kita. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu waktu perjanjian Allah dengan Abraham tentang keturunannya. Itu belum ada Ishak juga. Dia berjanji bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan juga akan banyak seperti pasir di laut. Tetapi bagaimana dengan pikiran Abraham? Waktu itu Abraham tetap taat. Abraham tetap setia apa yang dijanjikan Tuhan. Alkitab tidak mencatat bahwa Abraham itu tawar-menawar dengan Tuhan. Alkitab tidak mencatat bahwa dia kecewa dengan Tuhan. Mungkin secara manusia ya. Tetapi Abraham tidak pernah tawar-menawar dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita belajar dari Abraham sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena sekalipun dia menerima perintah yang tidak masuk akal, yang selalu melukai hatinya, seolah-olah mimpinya gelap, tetapi respon Abraham sangat luar biasa. Dia taat, dan ketaatannya bukanlah ketaatan yang penuh penundaan. Kita baca di dalam Alkitab firman Tuhan tadi di ayat yang ketiga. Pagi-pagi benar dia bangun. Dia pakai tunda-tunda lagi.
Ini malam Tuhan berfirman kepada dia berkata bahwa ambil anakmu dan pergi untuk persembahkan. Dia son pakai tunda, dia bilang oh jangan Tuhan, nanti dulu kalau beta punya anak yang kedua. Atau nanti dia bilang tunggu dulu kapan-kapan Tuhan. Tidak, dia tidak pakai tunda-tunda. Besok pagi dia langsung bangun, dia bawa dia punya anak dengan dia punya 2 bujang jalan. Dia tidak kompromi, Abraham tidak kompromi. Bagaimana dengan kita? Kadangkala Tuhan kasih kita waktu. Kotong mau datang gereja, kotong masih hitung kali bagi dengan Tuhan. Kotong mau pergi gereja di Hopju, kotong naik bemo 2 kali, 3 kali, kotong masih hitung kali bagi. Mungkin hari Sabtu di grup WA Hop bilang, hari Sabtu kotong harus doa, jam 6 kotong harus doa. Ada yang bilang, aduh beta pun tugas masih banyak. Anak sekolah bilang, beta pun tugas terlalu banyak. Dari dosen, dari guru-guru terlalu banyak. Kotong masih tawar-menawar. Kotong masih tunda. Kotong ibu-ibu lagi bilang, awite kotong pun kerja paling banyak su di rumah. Bapak-bapak bilang, kotong pun kerja di kantor paling banyak su. Tugas terlalu banyak. Kadangkala Tuhan hanya minta waktu kita. Kotong masih tunda-tunda. Tapi saya percaya di Hope tidak ya. Hope ini orang-orang yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan. Mari kita luangkan waktu kita kepada Tuhan. Tuhan hanya minta itu saja. Apa yang kita mau buat yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita. Tetapi bagaimana dengan kita? Ya, waktu saya lihat postingan dari Bapak Dedi, saya minta maaf Dr. Billy. Yang waktu Dr. Billy dikukukan ya. Atau di apa? Ya, itu saya lihat, saya bilang begini, itu secara pribadi ya. Saya lihat postingan Bapak Dedi, saya bilang begini, dia seorang dokter yang masih muda. Kebutuhan son terlalu banyak. Tapi dia masih ambil waktu, dia pekerjaan banyak di puskesmas, karena dia di puskesmas Takari, jadi saya tahu. Kadangkala kecelakaan, orang sakit yang mendadak, dia panggil dia sampai kadangkala pulang malam, nanti baru sampai di apotek, panggil lagi, dia jalan lagi. Saya bilang, tapi dia masih ambil waktu untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Amin. Ya, bagaimana dengan kita? Kadangkala kotong tidak ada waktu. Kotong sibuk. Tetapi waktu kita belum dipanggil Tuhan, kotong waktu masih ada. Kotong ibu-ibu masak habis, selesai. Mulai buka YouTube, mulai buka WA, Facebook, Instagram, bahkan semua TikTok apalagi. Tetapi mulai kotong melayani Tuhan, waktu susun ada lah. Kotong mau datang berdoa, susun ada waktu. Apalagi kotong mau datang gereja, susun ada waktu. Saya bersaksi, saya pun diri sendiri. Di Takari saya seorang majelis. Waktu belum terpilih jadi majelis, di rumah santai. Anak-anak supi sekolah, sudah di rumah sendiri. Apa yang bisa kerja. Tetapi mulai dipilih majelis, pekerjaan sepertinya menumpuk terlalu banyak. Sepertinya 1 hari 24 jam itu kurang bagi saya. Karena keluar dari jam 8 pagi, bisa masuk jam 6 sore. Kadang-kadang saya bisa makan di rumah. Kerja terus. Ya. Setiap hari, lebih-lebih kalau hari Senin, itu waktu yang terlalu padat bagi saya. Karena kalau kerja di luar, bahkan juga jam 3 itu pulang di rumah harus ikut ibadat rumah tangga. Jam 4 lagi harus persekutuan doa. Bahkan seterusnya. Setiap hari ada jadwal ibadat, bahkan juga pekerjaan di luar. Sebenarnya tidak ada waktu. Tetapi firman Tuhan katakan kita berhikmat. Amin. Kita berhikmat. Tuhan itu hanya minta kita punya waktu dengan Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kotong pun hidup yang Tuhan masih kasih ke tong. Kotong berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau minta. Semua yang kotong miliki itu hanya titipan Tuhan. Jadi Tuhan hanya minta kotong pun hidup. Kotong pun waktu dengan Tuhan. Bagaimana kotong berikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang kita belajar daripada seorang Abraham. Sebenarnya dia berpikir ini anak perjanjian. Dia penantian yang sangat panjang. Seperti tadi awal saya katakan bahwa 100 tahun baru Ishak lahir. Waktu itu Abraham usia 100 tahun. Penantian yang sangat panjang. Waktu dia mulai bertumbuh menjadi besar, Tuhan bilang, ambil dia dan persembahkan dia. Sebagai orang tua pasti dia kecewa. Son mau,
Ini bepo anak satu-satunya. Tetapi Abraham belajar untuk taat. Amin. Mari kita semua belajar untuk taat. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan bilang, di balik semuanya ini pasti ada sukacita. Pasti ada jalan keluar. Mungkin kita merasa itu tidak mungkin. Itu tidak bisa Tuhan. Ya, saya secara pribadi seperti itu. Waktu suami Tuhan panggil, saya lihat aduh, sepertinya saya tidak mau terima. Karena anak-anak masih kecil semua. Dan kita dua sudah berencana bahwa kita hanya tamatan SMA. Anak-anak harus sarjana. Nah dia sudah pergi, anak-anak masih kecil semua. Saya pikir ini Tuhan tidak adil. Ya, secara manusia saya bilang Tuhan tidak adil Tuhan. Dia masih muda juga, dia masih melayani Tuhan. Tuhan masih pakai dia dan Tuhan sudah ambil dia ini anak 3 orang, tanggung jawab yang luar biasa. Saya tidak mampu, tetapi saya percaya. Di balik semuanya itu Tuhan punya rencana. Sampai hari ini saya tidak pernah mengeluh. Tuhan itu jawab setiap doa saya. Ya walaupun saya punya anak mereka yang 2 baru kuliah belum terima sarjana. Tetapi saya percaya Tuhan itu pasti menolong mereka. Tuhan pasti jawab mereka. Jadi mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita jangan pikir-pikir yang lain-lain. Yang penting kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seperti tadi pujian katakan bahwa siapakah aku ini Tuhan? Aku ini adalah biji mata Tuhan. Kalau kita ini adalah biji mata Tuhan, pasti dia pelihara. Amin. Pasti dia pelihara karena kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga. Kita sangat berharga. Jadi mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu ini adalah waktu Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita. Seperti firman Tuhan katakan juga, bahwa ladang sudah menguning, siapa yang menjadi penuai? Kotong ini, amin. Kotong yang jadi penuai, soalnya ada siapa-siapa lah. Seperti kata orang bilang, kalau bukan saya siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ini waktu Tuhan. Tuhan masih berikan kotong kesempatan, mari kotong berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi Bapak Mama yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Kita ini sangat berharga seperti yang tadi saya katakan. Jadi mari kita terus lakukan yang terbaik. Bahkan juga Abraham tidak kompromi. Waktu malam Tuhan berfirman kepada Abraham, dia sudah kasih tahu Sarah. Kalau dia kasih tahu Sarah, ketong tahu firman Tuhan bilang apa lagi? Karena apa? Biasa orang pintar atau ilmuwan bilang, perempuan itu 1 hari dia harus keluarkan 20.000 kata. Betul kok dokter? Ya 20.000 kata. Kalau laki-laki itu berapa? 1.800. 20.000 kata kalau perempuan ya. Jadi kalau malam itu kalau Abraham kasih tahu Sarah, mungkin itu malam 20.000 kata harus keluar. Ya. Pasti dia akan omong banyak, apalagi dia melahirkan sewaktu dia sudah tua lagi, pasti dia akan omong banyak. Dan dia akan batalkan, son boleh. Tetapi Abraham tidak kompromi. Pagi-pagi benar dia bangun, dia jalan. Dia tidak kompromi. Kotong ibu-ibu kalau 1 hari son kas keluar 20.000 kata itu sulit. Ya. Tetapi saya percaya, kotong yang ada di sini kalau ibu-ibu saya minta maaf jangan tersinggung ya karena memang saya juga perempuan. Mulai pagi bangun, mulai turter, pokoknya omong son habis-habis. Atau apalagi kalau salah paham dengan suami. Suami sujalan pulang datang ulang lagi. Ya, supaya ini 20.000 kata ini keluar dalam 1 hari. Kalau sonde keluar, suami supi kerja, anak-anak supi sekolah, dia sendiri, dia mulai pi tetangga dong. Supaya 1 hari itu 20.000 kata keluar. Ya toh. Tapi saya percaya di Hope sini ini kalau 20.000 kata keluar untuk mama-mama, untuk perempuan, kalau laki-laki 1.800 kata ya. Karena dia 1.700 ya dokter ya. Karena dia kurang 3.000. Itu dia memuji Tuhan. Dia pergi berdoa, ya bersyukurlah. Ya. Amin. Ya, kita soalnya omong-omong yang lain-lain di luar firman Tuhan, tapi yang tiap hari kita bicara tentang kebenaran. Ya, saya percaya pasti di Hope lakukan seperti yang itu. Jadi di sini kita mau belajar bahwa Abraham tidak kompromi. Dia jalan, pagi-pagi benar dia jalan. Jadi mari kita terus lakukan yang terbaik. Dan yang kedua adalah bersikap positif. Abraham bersikap positif. Kita baca di dalam ayat yang ke-5 sampai 8. Kita tahu bahwa pergumulannya sangat berat bagi Abraham.
Tetapi sekalipun berat, dia belajar untuk taat dan tetap bersikap positif. Ketaatannya membuktikan dia berjalan bersama Ishak menuju ke tempat Tuhan menunjukkan di mana Ishak dikorbankan. Seperti di dalam ayat yang ke-6 gitu. Ayat yang ke-6 di sini katanya, ayat yang pada waktu pada waktu Ishak bersama dengan Abraham. Ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya. Abraham tetap bersikap positif. Pada waktu Ishak tanya, "Bapa, ini ada kayu, ada pisau, di mana domba?" Abraham bilang, "Nanti sebentar lu yang dipersembahkan." Tidak. Abraham dia katakan bahwa di gunung Tuhan pasti siapkan. Dia percaya, dia tetap bersikap positif, dia tetap tenang. Jadi mari ketemu dalam keadaan apapun, kita tetap tenang. Bilang di kiri kananmu, bahwa apapun keadaanmu tetap tenang. Ya. Apapun masalahmu tetap tenang, amin. Ya, kotong tetap tenang, bersikap positif, biasa-biasa sah. Soalnya ada uang juga bilang diam-diam, supaya orang jangan tahu. Dan sampai sana ada uang mulai muka cemberut, orang tahu pasti dia sana ada uang tuh. Ya. Sana ada beras di rumah juga diam-diam sah. Ya, pasti. Kotong kerja mungkin Tuhan kasih. Pasti Tuhan kasih. Kotong tenang-tenang, jangan ini hari ada apa kotong mulai gempar semua orang tahu habis. Ya, mungkin di kota tahu kelihatan, tetapi kotong kalau di desa, kalau ada garam, pi tetangga sebelah minta tolong garam. Saya bersaksi, saya pernah. Saya tidak punya ada sesuatu di rumah. Saya pergi di tetangga. Baru belum omong, kita masih cerita-cerita. Dia cerita, dia punya kekurangan semua. Saya bilang, oh Tuhan. Beta belum cerita, dia punya kekurangan, dia cerita. Mau omong apa pulang, diam-diam. Lebih diam-diam di rumah kok. Apa yang kau kerja, pasti Tuhan memberkati. Ya, jadi kita bersifat tenang, apapun masalah kita. Apa yang kau hadapi, kau tetap tenang. Pasti Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Ya, jadi Bapak Mama yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, mari kita terus lakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, Abraham menjadi berkat. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Sebenarnya Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Apakah kita mau belajar taat seperti yang dilakukan oleh Abraham? Apakah kita mau belajar setia dengan janji-janji Tuhan? Tuhan tidak hanya menyediakan domba jantan bagi Abraham, namun Tuhan bersumpah. Seperti di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-16. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri," demikianlah firman Tuhan. "Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu nyala semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Ya. Tuhan bersumpah kepada dia. Abraham lulus uji. Dia menjadi Tuhan yang prioritas. Dia menjadi Tuhan yang pertama. Tuhan yang tetap menjadi pertama dalam hidupnya. Bahkan lebih daripada Ishak anak yang dia cintai. Tuhan bersumpah berkat itu akan turun kepada Abraham dan keturunannya. Sampai hari ini janji Abraham digenapi. Bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Bangsa yang kuat. Bangsa yang sangat berpengaruh. Bahkan juga dia adalah bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Janji Tuhan terpenuhi. Sampai hari ini kita diberkati karena Abraham diberkati. Amin. Ya, karena kita juga adalah keturunan Abraham. Kita percaya kalau kita keturunan Abraham.
kita ini juga adalah keturunan-keturunan Abraham. Kadangkala iman kita diuji, tetapi kita tetap jadikan Tuhan menjadi pertama. Amin. Apapun masalah kita jadikan Tuhan itu menjadi nomor 1 bagi kita. Ya. Menjadikan Tuhan prioritas lebih daripada apa juga yang ada di dunia ini. Lebih dari harta kita, lebih dari jabatan kita, bahkan lebih daripada orang-orang yang kita sayangi sekalipun. Sebab kita jadikan Tuhan segalanya, pasti kita mendapatkan segalanya. Amin. Itu janji Tuhan. Kalau kotong mau lakukan yang terbaik, kotong berikan yang terbaik untuk Tuhan, pasti Tuhan juga berikan yang terbaik bagi kita. Tetapi ketika kita menjauhkan Tuhan dan memilih dunia, jadikan segalanya, justru kita akan kehilangan dari segala-galanya. Ya, jadi mari kita tetap utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar daripada Abraham. Dia tetap mempertahankan Tuhan yang pertama. Sebab Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, marilah kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dan kita mau taat, bahkan juga kita mau setia, bersikap positif. Bahkan maka kita akan menjadi berkat. Di saat kita diberkati, kita juga dituntut supaya kita pun memberkati orang lain. Itu firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.